Di balik tirai besi Korea Utara, terdapat dunia yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Sebuah kekaisaran kediktatoran penuh kemewahan, mulai dari istana rahasia hingga kapal pesiar mewah, anggur mahal, dan bunker pribadi. Sementara rakyatnya kelaparan, Kim Jong-un hidup layaknya seorang bangsawan, mempertontonkan kekayaannya yang tak tersentuh sebagai perisai sekaligus senjata. Mari masuk ke dalam paradoks kekuasaan dan kemewahan ini. Kekayaan luar biasa Kim Jong-un. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, bukan hanya terkenal karena kekuasaannya yang mutlak, tetapi juga karena kekayaan pribadi yang luar biasa, yang telah menyita perhatian global. Meskipun angka resmi tetap terselubung kerahasiaan, perkiraan independen menyebutkan kekayaannya sekitar 5 miliar dolar, dan beberapa sumber mengklaim angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Mungkin mencapai ratusan miliar dolar ketika aset-aset tersembunyi dan jaringan keuangan rahasianya diperhitungkan. Yang mengejutkan adalah kekayaan Kim bukan hanya berasal dari warisan kekuasaan semata. Sebagian besar berasal dari eksploitasi agresif terhadap sumber daya alam Korea Utara yang melimpah, terutama mineral bernilai tinggi seperti batu bara, ada besi, emas, dan unsur tanah jarang. Komoditas yang menarik perhatian besar dari Tiongkok dan negara-negara lain, meskipun ada sanksi internasional. Selain itu, Kim telah banyak berinvestasi di sektor properti di pusat-pusat keuangan global seperti Singapura dan Hong Kong, tempat modal rezim diam-diam dicuci melalui perusahaan cangkang dan transaksi bawah tanah, memungkinkan kekayaannya diam-diam berkembang jauh dari pengawasan publik. Tak kalah penting adalah pendapatan yang diperoleh dari perdagangan senjata dan transfer teknologi militer Korea Utara yang tetap menjadi sumber pemasukan signifikan, terutama karena negara ini memasok senjata ke negara-negara dan faksi-faksi yang dikenakan embargo internasional. Selain itu, bantuan keuangan dari Tiongkok, sekutu strategis terpenting Korea Utara, memainkan peran yang tak tergantikan dalam menopang operasi rezim, sekaligus gaya hidup mewah Kim secara pribadi. Lebih penting lagi, Kim Jong-un bukan sekadar pewaris pasif warisan keluarganya. Dia secara aktif memperkuat dan memperluas kekaisaran ekonominya. Sebagai penguasa tertinggi, dia menjalankan kendali mutlak atas ekonomi nasional. Dengan menggunakan perusahaan milik negara sebagai perpanjangan tangan otoritas pribadinya, Kim sekaligus mendanai gaya hidup mewahnya dan menjamin kesetiaan absolut dari kaum elit Korea Utara. Kelas istimewa yang diberi imbalan kekuasaan dan kemewahan sebagai lambang loyalitas politik. Lebih dalam lagi, kekayaan Kim jauh lebih dari sekadar kemewahan pribadi. Ia berfungsi sebagai pilar stabilitas rezim. Melalui patronase yang terencana, ia membangun jaringan kekuasaan yang didasarkan pada ketergantungan finansial, di mana kesetiaan tidak dipertahankan dengan ideologi, melainkan oleh keuntungan materi yang langsung diperoleh. Pendidikan dan minat pribadi. Hanya sedikit yang menduga bahwa pemimpin salah satu negara paling terisolasi di dunia pernah menghabiskan masa remajanya dengan belajar di Eropa dengan identitas rahasia. Sebagai pelajar, Kim Jong-un bersekolah di Swiss menggunakan nama samaran Pak Un. Dengan keluarganya membayar biaya pendidikan sebesar 25.000 dolar per tahun di sebuah sekolah internasional bergengsi di Bern. Pengeluaran mewah ini sangat kontras dengan kenyataan ekonomi keras yang dihadapi rakyat biasa Korea Utara. Banyak di antaranya berjuang bertahan hidup dengan penghasilan yang sangat minim. Pendidikan Kim di luar negeri bukan semata-mata untuk mengejar ilmu akademik. Ini merupakan langkah strategis untuk lebih memahami dunia barat, memberinya wawasan penting tentang operasi negara-negara kaya yang kemudian ia kecam di panggung internasional. Lingkungan internasional ini juga membentuk minat pribadinya, terutama kecintaannya terhadap olahraga Amerika. Kim adalah penggemar berat bola basket dan mengidolakan legenda NBA Michael Jordan, memberikan gambaran menarik mengenai kekagumannya pada budaya populer Barat. Sebuah kontradiksi unik dari citra anti-Barat yang keras yang secara publik ia tampilkan. Secara akademis, Kim Jong-un dilaporkan memperoleh 2 gelar di dalam negeri. Satu dalam bidang fisika dari Universitas Kim Il-sung yang dianggap sebagai pusat ideologi rezim, dan satu lagi dalam ilmu militer dari Universitas Militer Kim Il-sung.
Perpaduan antara pengetahuan teknis dan strategi militer ini mencerminkan ambisinya untuk secara menyeluruh memodernisasi angkatan bersenjata negara sambil memperkuat pilar utama rezim, kekuatan militer sebagai penjaga utama kekuasaannya, dan teknologi sebagai alat untuk memperluas pengaruh Korea Utara di era modern. Lebih dalam lagi, perjalanan pendidikan Kim mengungkapkan perencanaan teliti dinasti Kim dalam mempertahankan kekuasaan antar generasi. Pendidikan di luar negeri memperluas wawasan globalnya, sementara studi domestiknya memperkuat indoktrinasi dalam ideologi revolusioner dan militer rezim. Keseimbangan antara paparan global dan doktrin internal ini mencerminkan paradoks seorang pemimpin yang berusaha mengejar modernitas, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip otoriter yang kaku. Bahkan kecintaan Kim terhadap bola basket, yang tampaknya hanya hobi pribadi, mencerminkan strategi diplomasinya. Bukan kebetulan ketika ia secara terkenal mengundang mantan bintang NBA Dennis Rodman ke Pyongyang, mengubah olahraga menjadi alat soft power untuk memperlihatkan citra manusiawinya di panggung internasional. Istana megah dan bunker bawah tanah. Dalam hal kemewahan dan paranoia terhadap keamanan pribadinya, jaringan istana milik Kim Jong-un menjadi bukti nyata dari perpaduan antara kekuasaan mutlak dan kecemasan bertahan hidup. Ia memiliki 17 istana yang menakjubkan, jauh melampaui kebutuhan praktis apapun, namun sangat sesuai dengan pola pikir bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman. Di antara istana-istana tersebut, kediaman Ryongsong dikenal juga sebagai kediaman nomor 55, berfungsi sebagai pusat kekuasaan pribadinya sekaligus lambang rezim. Ini bukanlah rumah biasa, ini merupakan benteng yang dibangun dengan standar keamanan tertinggi. Kompleks ini dilengkapi dengan bunker anti-nuklir, dinding beton bertulang timbal untuk menghalangi radiasi, pagar listrik, ladang ranjau yang tersebar di seluruh wilayahnya, serta berbagai lapis pos pemeriksaan militer yang dijaga ketat. Sama mengesankannya adalah jaringan terowongan bawah tanah yang menghubungkan istana-istana tersebut, memungkinkan Kim bergerak secara rahasia dan aman saat terjadi situasi darurat. Ini lebih dari sekadar fasilitas keamanan. Ini mencerminkan ketakutan mendalam akan ancaman pembunuhan atau pemberontakan internal yang menghantui seorang pemimpin yang terlalu lama mempertahankan kekuasaan, hidup dalam bayangan ancaman eksternal maupun internal yang terus-menerus. Di luar daratan utama, Kim juga memiliki pulau pribadi di dekat Wonsan, dilengkapi landasan udara pribadi dan kapal pesiar mewah yang selalu siap untuk menjamu tamu asing atau tempat bersantai pribadi. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti tempat peristirahatan tropis, tetapi pada kenyataannya, pulau ini memiliki dua fungsi sekaligus. Tempat perlindungan mewah sekaligus rute pelarian yang dirancang cermat jika terjadi krisis nasional. Pada analisis yang lebih dalam, jaringan luas istana dan bunker Kim tidak sekadar pertunjukan kekayaan semata, melainkan strategi bertahan hidup yang dirancang dengan sangat teliti. Bagi Kim, keamanan pribadi tidak terpisahkan dari kekuasaan politik, karena kerentanan apapun dengan mudah dapat memicu keruntuhan rezimnya. Pesawat pribadi dan konvoi darat. Kim Jong-un tidak hanya mencurahkan perhatian pada kediamannya, ia juga sama telitinya terhadap moda transportasinya, mengubahnya menjadi benteng terbang, serta tempat berlindung bergerak yang mewah. Armada pesawat pribadinya cukup beragam, dengan yang paling menonjol adalah IL-62M, jet era Perang Dingin, dengan jangkauan 10.000 km, memungkinkan Kim bepergian hampir ke seluruh tujuan di dunia tanpa perlu mengisi bahan bakar ulang. Selain itu, ia memiliki Antonov An-148, pesawat buatan Ukraina yang cocok untuk perjalanan jarak menengah, seperti kunjungan ke negara-negara tetangga seperti Tiongkok. Tetapi fungsionalitas hanyalah sebagian dari ceritanya. Pesawat-pesawat ini dimodifikasi secara mewah dengan sofa kulit, asbak kristal, dan teknologi keamanan canggih untuk memastikan keselamatan mutlak sang pemimpin tertinggi. Menariknya, salah satu pesawatnya bahkan dijuluki secara jenaka sekaligus bangga sebagai Air Force One, sebuah pelesetan dari pesawat kepresidenan Amerika Air Force One, menegaskan karakter personal dari kekuasaan absolutnya. Namun, Kim tidak hanya bergantung pada perjalanan udara.
Saat bepergian melalui darat, ia bergerak dengan konvoi mengesankan yang terdiri dari 15 hingga 20 kendaraan, termasuk mobil lapis baja, kendaraan pengawal dan unit penyelamat yang selalu siap menghadapi situasi darurat apapun. Konvoi ini lebih dari sekadar tampilan kekuasaan semata, mereka merupakan unit pertahanan bergerak yang sepenuhnya operasional, memastikan keselamatannya setiap saat. Pada tingkat lebih dalam, investasi Kim Jong-un pada armada pesawat dan konvoi pengawalnya menegaskan pemahaman yang vital. Kekuasaan hanya benar-benar aman bila dipadukan dengan mobilitas optimal dan perlindungan pribadi. Di sebuah negara di mana perubahan politik bisa terjadi secara tiba-tiba dan pemimpinnya terus berada dalam sorotan, Kim telah menciptakan untuk dirinya sebuah benteng bergerak yang nyaris tak tertandingi oleh kepala negara manapun di dunia. Kapal pesiar mewah dan mobil super. Sementara banyak pemimpin dunia memilih moda transportasi sederhana demi mencerminkan kerendahan hati dan tanggung jawab fiskal, Kim Jong-un justru menganut filosofi berbeda. Kemewahan berarti kekuasaan. Koleksi kapal pesiar dan mobil super miliknya merupakan bukti nyata dari keyakinan ini. Di antaranya yang paling terkenal adalah sebuah super yacht sepanjang 100 meter, dilengkapi helipad dan interior kelas tertinggi yang dapat bersaing dengan kapal-kapal pesiar termewah milik miliarder terkemuka dunia. Kim juga dikenal memiliki koleksi lebih dari 100 mobil mewah, termasuk merek-merek legendaris seperti Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Maybach, serta ikon performa tinggi seperti Lamborghini. Kendaraan-kendaraan ini bukan hanya alat transportasi semata, melainkan deklarasi nyata atas status dan superioritasnya yang tak tertandingi. Contoh utamanya adalah Maybach S600 lapis baja, senilai 1,7 juta dolar. Kendaraan ini dirancang tahan terhadap serangan ekstrim dari peluru hingga granat, menjamin keamanan maksimal bagi Kim setiap kali ia muncul di depan publik. Mobil ini merupakan perpaduan sempurna antara kemewahan dan pragmatisme. Sebuah tampilan kemewahan pribadi yang sekaligus menjadi perlindungan yang tanpa kompromi. Melihat lebih dalam, ketertarikan Kim pada mobil mewah dan kapal pesiar ini tidak hanya tentang kesenangan pribadi. Simbol-simbol tersebut memperkuat citranya sebagai pemimpin maha kuasa, baik di dalam negeri maupun internasional. Bagi rakyat Korea Utara yang mayoritas hidup dalam kemiskinan, koleksi ini merepresentasikan impian yang tak terjangkau, serta pengingat tajam tentang jauhnya jarak mereka dari kekuasaan. Kepada audiens global, pesan yang disampaikan jelas. Tak ada sanksi atau isolasi yang mampu mengurangi gaya hidup kerajaan Kim Jong-un, sebuah tantangan provokatif terhadap upaya dunia untuk mengendalikannya. Jam tangan mewah, piano, dan bioskop pribadi. Obsesi Kim Jong-un terhadap kemewahan tidak terbatas pada politik dan transportasi saja. Obsesi ini bahkan merambah ke detail terkecil dalam kehidupan pribadinya. Koleksi jam tangannya, yang bernilai lebih dari 8 juta dolar, terdiri atas merek-merek elit seperti Vacheron Constantin dan Patek Philippe. Jam tangan ini jauh lebih dari sekadar aksesori. Mereka adalah lambang kekuasaan dan status, sama seperti jam tangan favorit para pemimpin finansial barat. Setiap kali Kim tampil di depan publik dengan jam tangan mewah baru, secara diam-diam ia menyampaikan pesan tentang otoritas dan kekebalan dirinya. Namun, kemewahan Kim tidak berhenti pada jam tangan. Ia juga memiliki lebih dari 20 piano grand, jauh melampaui kebutuhan praktis. Tentu saja, ini bukan sekadar ekspresi kecintaan terhadap musik klasik, melainkan perwujudan dari keinginannya akan prestise, memiliki benda-benda langka dan indah yang hanya bisa diklaim segelintir orang saja. Piano-piano ini mungkin digunakan sebagai pusat dekorasi atau hiburan untuk acara-acara mewah di dalam istananya yang penuh rahasia. Mungkin yang paling mewah adalah bioskop pribadinya yang memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 1.000 kursi, dibangun dengan biaya diperkirakan sekitar 200.000 dolar. Ini adalah fasilitas unik yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Kim benar-benar memiliki cukup teman untuk mengisi begitu banyak kursi. Selain itu, ia memiliki koleksi pribadi sebanyak 20.000 DVD, terutama film-film Amerika dan Jepang, yang menyoroti ketertarikan khususnya pada budaya asing. Sebuah ironi menarik mengingat propaganda anti-barat yang agresif oleh rezimnya sendiri. Lebih dalam lagi, kemewahan ini bukan sekadar pemborosan semata.
Ini adalah instrumen yang membentuk citra Kim Jong-un sebagai pemimpin mahakuasa yang mengendalikan waktu melalui jam tangannya, menguasai emosi melalui piano-pianonya, dan mendominasi dunia hiburan pribadinya di dalam istana-istana mewahnya. Resor ski Masikryong. Sementara rakyat biasa Korea Utara terus bergulat dengan kelangkaan pangan kronis dan kondisi hidup yang menyedihkan, Kim Jong-un tanpa rasa bersalah menginvestasikan sekitar 30 juta dolar untuk membangun resor ski Masikryong, sebuah surga musim dingin gemerlap yang hampir secara eksklusif diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan kelompok elit rezim yang memiliki hak istimewa. Masikryong bukan sekadar fasilitas ski biasa. Resor ini memiliki 9 lintasan utama yang mengesankan, dirancang secara profesional bagi pemain ski tingkat lanjut dan profesional. Melengkapi lintasan tersebut, terdapat hotel mewah dengan 120 kamar, dilengkapi dengan fasilitas kelas atas seperti kolam renang dalam ruangan, ruang karaoke, dan sauna. Kemewahan yang sangat kontras dengan kenyataan pahit yang dihadapi jutaan rakyat Korea Utara setiap hari. Proyek luar biasa ini mencerminkan niat jelas Kim untuk menciptakan kembali kemewahan resor Alpen Swiss yang ia kagumi sejak masa studinya di luar negeri, di Swiss. Ironi pahit terletak pada harga tiket resor ini. Dengan biaya masuk harian sebesar $40, harga tersebut jauh di luar jangkauan rakyat biasa, setara hampir 1 bulan gaji rata-rata warga Korea Utara. Pada praktiknya, Masikryong telah menjadi taman bermain berlapis emas khusus bagi kalangan dekat Kim, para jenderal militer, elit politik, dan keluarga mereka. Sementara rakyat biasa tetap tersingkir, hanya menjadi penonton dari kemewahan yang takkan pernah mereka nikmati. Namun, Masikryong bukan hanya tentang kesenangan pribadi. Ini juga berfungsi sebagai alat politik yang diperhitungkan secara cermat, dibuat untuk memproyeksikan citra kemajuan dan modernitas kepada masyarakat internasional. Bagi audiens luar, lereng-lereng putih bersih serta fasilitas-fasilitas mewah ini memberikan kesan kemakmuran dan kehidupan normal, secara halus melawan narasi tentang isolasi dan keputusasaan ekonomi Korea Utara. Akan tetapi, di balik permukaan Masikryong yang berkilauan terdapat kenyataan yang jauh lebih gelap. Resor ini telah menjadi simbol nyata dari kesenjangan kelas yang semakin dalam di Korea Utara. Sebuah fatamorgana bersalju yang menonjolkan ketimpangan menyakitkan antara elit penguasa dan rakyat jelata yang miskin. Pada dasarnya, sementara lereng-lereng Masikryong tertutup salju putih, mereka justru menciptakan bayangan panjang atas bangsa yang terjebak dalam ketidaksetaraan sistemik. Secara lebih mendalam, Masikryong mencerminkan strategi besar Kim Jong-un. Menggunakan tontonan kemajuan untuk mengalihkan perhatian dari kerasnya kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat cengkeramannya terhadap kekuasaan dengan memberikan imbalan atas kesetiaan berupa keistimewaan eksklusif. Ini bukan hanya tentang bermain ski, melainkan tentang membangun citra kepemimpinan yang tak terkalahkan, yang mampu melawan sanksi internasional maupun tekanan internal. Makanan lezat dan minuman istimewa. Selera mewah Kim Jong-un jauh melampaui sekadar transportasi mencolok dan tempat tinggal megah. Kemewahan ini bahkan menentukan cita rasa kulinernya. Terkenal karena seleranya yang sangat mewah, Kim telah mengembangkan cita rasa global, terobsesi dengan anggur Prancis, khususnya Bordeaux yang prestisius, serta keju Swiss asli. Faktanya, ia bahkan sampai mengirim pejabat Korea Utara ke Swiss untuk pelatihan khusus pembuatan keju, setelah merasa frustrasi karena koki lokal gagal menghasilkan rasa kaya dan lembut seperti yang ia kenang selama tinggal di luar negeri. Pada tahun 2016 saja, Kim diperkirakan telah menghabiskan 30 juta dolar untuk anggur impor. Angka mencengangkan menurut ukuran manapun, terlebih lagi untuk negara yang warganya rutin menghadapi kelaparan parah. Namun kegemaran gastronomi Kim melintasi berbagai benua. Ia sangat menyukai daging sapi Kobe premium dari Jepang, kaviar Iran, melon segar Tiongkok, mangga Thailand, serta daging babi Denmark. Semua bahan ini diselundupkan melalui jaringan rumit para pemasok, melawan sanksi yang bertujuan membatasi impor barang mewah. Melengkapi potret kemewahan ini, Kim juga dikenal merokok rokok bermerek Yves Saint Laurent yang dijual dengan harga mengejutkan $44 per bungkus, jumlah yang kira-kira sama dengan pendapatan bulanan rata-rata warga Korea Utara.
Kemewahan semacam ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pernyataan dominasi yang disengaja. Pada tingkat yang lebih dalam, konsumsi mewah Kim terhadap makanan lezat dan minuman berkualitas tinggi bukan sekadar kesenangan pribadi. Ini berfungsi sebagai demonstrasi simbolis perlawanan terhadap rezim sanksi global. Ketika masyarakat internasional berusaha memutus rantai pasokan barang mewah Korea Utara, Kim tetap menikmati hidangan terbaik dunia, mengirimkan pesan jelas bahwa ia tidak terpengaruh tekanan eksternal. Lebih jauh lagi, kemewahan ini berfungsi sebagai sinyal kuat bagi elit domestik. Mereka memperkuat gagasan bahwa kesetiaan absolut kepada Kim akan dihargai dengan akses terhadap kenyamanan materi terbaik. Sebuah kontras nyata dengan kesengsaraan yang dialami rakyat biasa. Melalui pertunjukan kemewahan yang diperhitungkan ini, Kim memperkuat lingkaran dalamnya, memastikan ketergantungan mereka pada kelangsungan kekuasaannya demi kelangsungan hidup dan hak istimewa mereka sendiri. Pada akhirnya, kebiasaan makan Kim yang sangat mewah bukan hanya keanehan pribadi. Ini merupakan pernyataan politik yang dirancang dengan cermat, menyatakan kepada dunia dan rakyatnya sendiri bahwa pemerintahannya kebal terhadap kesulitan, serta kekuasaannya tetap tak tergoyahkan. Pemborosan luar biasa dan kebiasaan aneh. Pemborosan Kim Jong-un melampaui kemewahan biasa menuju wilayah yang surreal, ditandai pola pengeluaran dan kebiasaan pribadi yang begitu eksentrik hingga mengejutkan bahkan kalangan elit terkaya dunia sekalipun. Pada tahun 2015, Kim mengalokasikan dana luar biasa sebesar $41 juta untuk membangun patung-patung monumental sebagai perayaan terhadap dinasti penguasa Kim, sebuah penghormatan besar untuk dirinya sendiri, ayahnya Kim Jong-il, dan kakeknya Kim Il-sung. Monumen menjulang ini bukan sekadar keajaiban arsitektur biasa. Monumen ini dirancang secara khusus untuk melestarikan kultus pribadi yang mengelilingi keluarga Kim, memadukan propaganda dengan kebutuhan mendalam, bahkan obsesif, untuk mempertahankan warisan. Namun, pemborosan ini tidak berhenti sampai di situ. Kim telah menghabiskan jutaan dolar untuk mengimpor parfum Jerman, alat pancing Tiongkok, payung mewah, kuda ras murni dari Rusia, serta peralatan kebugaran mutakhir. Setiap benda, meskipun tampak sewenang-wenang, berfungsi baik sebagai kesenangan pribadi maupun sebagai pertunjukan publik atas kemewahan rezim yang sengaja ditampilkan secara menantang. Mungkin yang paling aneh dari semuanya adalah kebiasaan teguh Kim membawa toilet portabel kemanapun ia pergi. Menurut laporan intelijen dari Korea Selatan, tindakan aneh ini dilakukan untuk mencegah agen intelijen asing menganalisis kotorannya demi mendapatkan informasi tentang kesehatannya. Dalam sebuah rezim di mana kesehatan pemimpin dianggap sebagai masalah keamanan nasional tertinggi, bahkan jejak biologis yang paling pribadi pun dijaga dengan sangat ketat. Dilihat lebih dalam, pengeluaran-pengeluaran aneh ini bukanlah sekadar kemewahan acak semata. Semua ini adalah mekanisme yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan absolutnya. Setiap barang mewah impor, setiap patung yang mewah, setiap kebiasaan pribadi yang unik memperkuat aura kemahakuasaan Kim Jong-un. Dalam masyarakat yang dikontrol ketat di mana simbol memiliki bobot besar, pertunjukan seperti ini menjadi pengingat terus-menerus bagi rakyat Korea Utara, serta elit dalam bahwa kekuasaan Kim bersifat tanpa batas dan tak terbantahkan. Melalui konsumsi mencolok dan perilaku eksentrik ini, Kim menciptakan lingkaran tertutup yang mengagungkan dirinya sendiri, sekaligus memastikan ketergantungan elite terhadapnya, menjamin posisinya di puncak kekuasaan tetap tanpa tantangan, bukan hanya melalui kekuatan, tetapi juga melalui jejaring kompleks kontrol psikologis dan godaan material. Meski menghadapi sanksi internasional, Kim Jong-un terus memperluas gaya hidup mewahnya, menghabiskan dana secara boros untuk dirinya sendiri, serta lingkaran dekat para jenderalnya. Kekayaan luar biasanya berdiri sebagai simbol kekuasaan mutlak, di mana setiap keinginan pribadi dipenuhi, tanpa memedulikan besarnya biaya yang harus dikeluarkan.